Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irsyadi. uh, NIM 20087297, mahasiswa dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga masuk 2020. Di video ini saya akan menyampaikan materi sektoran mata kuliah pengantar ilmu latih dengan dosen Bapak Ikhwanul Arifan dan Bapak Doni. Materi pertama yang akan saya sampaikan yaitu tentang training dan latihan olahraga. Pengertian training. Training adalah satu proses aksi atau perbuatan yang kompleks dari pengaruh terencana dengan tujuan meningkatkan prestasi olahraga. Pelatihan training merupakan gerakan fisik atau aktivitas mental yang dilakukan secara sistematis dan berulang-ulang dalam jangka waktu yang lama dengan pembebanan yang meningkat, yang bertujuan untuk memperbaiki sistem serta fungsi fisiologis dan psikologis tubuh pada waktu melakukan aktivitas olahraga. Tujuan pelatihan yang telah jelaskan akan memberikan arah dari suatu pelatihan olahraga, dan untuk mencapai tujuan itu maka pelatihan harus dilaksanakan dengan prinsip-prinsip dasar yang mana yang dikemukakan oleh NALA pada tahun 2011, yaitu yang pertama prinsip aktif dan bersungguh-sungguh dalam mengikuti pelatihan. Dalam prinsip ini, atlet dituntut selalu bertindak aktif dalam latihan tanpa dipaksa oleh pelatih untuk mencapai hasil maksimal. Oleh itu, partisipasi dan kesungguhan dalam berlatih harus tertanam dalam diri setiap atlet. Yang kedua, prinsip pengembangan multilateral. Prinsip ini melakukan pelatihan pada spesifikasi olahraga yang digelutinya. Hendaknya dibekali terlebih dahulu dengan pelatihan dasar-dasar tubuh, gerak badan, dan komponen yang menunjang dalam melakukan latihan. Yang ketiga, prinsip spesialisasi. Dalam prinsip ini, seorang atlet dianjurkan untuk mengembangkan secara khusus atau spesialisasi dengan cabang olahraga yang digelutinya, dan latihan spesialisasi baru akan dimulai setelah disesuaikan dengan umur yang cocok untuk cabang olahraga yang dipilih oleh atlet yang bersangkutan. Prinsip pelatihan spesialisasi atau khusus adalah pelatihan yang untuk satu cabang olahraga mengarah pada perubahan fungsional yang dikaitkan dengan spesialisasi cabang olahraga yang bersangkutan. Prinsip spesialisasi dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti usia, kelompok otot yang dilatih, pola kekuatan atau energi, sudut sendi, jenis kontraksi otot. Selanjutnya, prinsip individualisasi. Dalam prinsip ini, pelatihan yang diberikan harus disesuaikan dengan kemampuan atlet untuk mencapai hasil yang baik. Menurut NALA pada tahun 2011, setiap orang mempunyai kemampuan, potensi, karakter, belajar, dan spesifikasi dalam olahraga. Faktor individu yang harus diperhatikan karena pada dasarnya setiap individu mempunyai karakter yang berbeda, baik psikologi maupun gerakan kekhususan yang lainnya. Selanjutnya, prinsip variasi atau keragaman. Berlatih sehari dalam beberapa jam, beberapa kali dalam seminggu, dan seterusnya dalam bulanan serta tahunan
cukup membosankan bila pelatihnya bersifat monoton. Untuk menghindari hal tersebut, maka dalam pelaksanaan pelatihan perlu dibuatkan variasi pelatihan untuk mempunyai tujuan yang sama. Latihan dilakukan secara periodik dengan volume yang tinggi, lebih banyak mengulang elemen yang diprogramkan, membutuhkan variasi. Selanjutnya, prinsip mempergunakan model proses latihan dalam misi ini adalah suatu simulasi dari kenyataan yang dibuat atau spesifik dari yang dicari atau yang diamati. Selanjutnya, prinsip peningkatan beban progresif dalam pelatihan. Prinsip ini peningkatan beban yang dimaksud adalah beban pelatihan dimulai dengan beban awal yang ringan. Yang kedua, pengertian latihan. Latihan atau exercise yaitu menggambarkan suatu pengerjaan atau pengolahan materi latihan seperti keterampilan gerakan dalam bentuk pelaksanaan berulang-ulang. Latihan merupakan satu proses yang kualitas fisik dan bertujuan untuk meningkatkan penampilan olahraga. Baik dari materi training dan latihan mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.